Cek tadi di awal juga Aceng udah menjelasin naon sedikit ya. Jadi bilang Aceng itu founder dari Koroba Social Movement. Social Movement, Koroba Social Movement itu social movement gimana nih? Jelasin dulu nggak social movement itu apa? Social movement dari artinya juga gerakan sosial ya, gerakan sosial. Nah, kenapa namanya Koroba Social Movement? Koroba itu dari bahasa Arab sebenarnya, artinya itu dekat. Jadi berawal dari saya itu senang kalau ketemu orang-orang baru, gitu kenalan, gitu. Makanya namanya Koroba. Koroba itu artinya dekat. Jadi pengen gitu semua teman-teman tuh dekat gitu. Kita tuh sama-sama kan basisnya relawan ya. Nah, gerakan sosial ini basisnya relawan-relawan yang punya jiwa sosial kita kumpulkan. Nah, harapannya dari orang-orang yang baik itu kita kumpulkan supaya saling dekat dan juga kita bisa dekat ke masyarakat gitu. Jadi begitu ya. Koroba itu diambil dari bahasa Arab ya. Nah itu awal terbentuknya Koroba itu gimana? Awal mulanya jadi dulu itu saya setiap Idul Adha itu ikut namanya kepanitiaan kurban untuk negeri yang itu tuh dari pasar domba. Jadi pasar domba itu sebenarnya jualan hewan kurban. Pasar domba yang mana? Pasar domba di Antapani. Di Antapani. Pasar domba di Antapani dia itu jual hewan kurban, domba, sapi, dan segala macamnya. Ada juga di situ. Udah. Enggak, belum ada. Nanti kalau ternaknya ya, ternaknya. Kalau misalkan nanti pasar unta mungkin namanya. Pasar unta. Nah, salah satu program itu kurban untuk negeri. Jadi kurban untuk negeri itu kita ngebagiin si daging kurban itu ke daerah-daerah. Nah, dari awal mulanya kurban untuk negeri itu ke daerah-daerah, salah satu daerahnya itu Ujung Berung. Ke Ujung Berung itu kita ngasih ke panti sosial, panti asuhan itu. Nah, ternyata itu sudah 3 tahun kita kasih, ada respon yang cukup menyentuh lah. Bagus tapi menyentuh. Jadi katanya gini, kita mah nggak butuh cuma dikasih hewan kurban, itu kita butuh pendidikan buat anak-anaknya gitu. Artinya kalau disimpulkan artinya kita nggak cukup untuk cuma memberi makanan atau apapun itu gitu, tapi kita juga perlu pendidikan atau keberlanjutan gitu. Makanya jadi konsep Koroba Social Movement itu memiliki wilayah binaan yang terus dibina secara keberlanjutan. Intinya itu konsepnya yang berbeda dari gerakan sosial lain. Yang itu tuh dibangun dari KUN itu. Jadi kalau misalkan wilayah binaan itu ada 5 dari mulai Ujung Berung tadi, terus misal Balenda, Depok, terus di Balong Gede, sama satu lagi di Parai. Itu daerah apanya? Daerah wilayah binaannya. Daerah wilayah binaannya. Yang berawal dari penyaluran KUN tadi. Oh begitu. Nah itu tuh untuk memilih wilayah binaan tuh atas dasar apa? Ataukah dari permintaan orang-orangnya, atau mungkin karena misalkan nih teman-teman dari Koroba tuh emang survei dulu ke tempatnya atau gimana tuh? Kalau sementara yang sekarang 5 daerah binaan itu berawal dari KUN-nya itu sebenarnya simpel. Kalau misalkan dari KUN-nya itu emang orang-orang yang terlibat di dalam kepanitiaan KUN itu daerah-daerahnya di situ gitu. KUN-nya, di KUN-nya itu. Nah sebenarnya kita kalau misalkan wilayah binaan itu lanjutin dari KUN. KUN nyalurin ke 5 daerah ini ya kita lanjutkan aja wilayah binaannya supaya bisa terbina gitu, bukan hanya Idul Adha tapi di kesehariannya. KUN itu apa tadi? Kurban untuk negeri. Yang kurban untuk negeri disingkatnya KUN. Oke. Gue juga tadi bingung. Kurban untuk negeri disingkatnya jadi KUN. Oke begitu. Nah dan sampai sekarang ada ini nggak? Ada berapa relawan nih di Koroba sendiri? Jadi gini, kalau misalkan berbicara relawan itu tergantung dari kepanitiaan bentuknya. Nah, contoh kemarin kita bikin kegiatan namanya di Klatsar Panti Sosial Ujung Berung. Jadi kita tuh ngediklat anak-anak yang kalau kaum duafa, yatim piatu gitu. Nah, itu tuh relawannya sampai 57 orang. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari Koroba Social Movement itu pengurus intinya cuma 6 orang. Nah, cuma setiap ada kepanitiaan kita oprek relawan, siapa yang mau ikut gitu. Jadi tergantung panitiaannya nanti. Nah kalau yang kemarin 57-an. Oke. Dan biasanya kegiatannya apa aja nih di Koroba Social? Gerakan sosialnya sebenarnya baru 2. Jadi kemarin ke Ciparai kita ke Masin membantu memberikan buku sama mushaf Quran. Nah kalau misalkan program lainnya sebenarnya ada program yang berkelanjutan. Karena dari namanya Koroba sendiri kan dekat sama kurban. Jadi itu tuh programnya namanya program tabungan kurban. Jadi kita memfasilitasi orang-orang yang ingin menabung untuk kurban nantinya. Nah nantinya si hasil kurban itu ya disalurkan lagi gitu. Nah karena kan kerasa ya kalau misalkan kita Idul Adha tiba-tiba ngeluarin uang 3 juta gitu. Kerasa. Kerasa ya. Nah, bayangin kalau kita nabung 10 bulan aja, 10 bulan 300 ribu per bulan, mungkin nggak kerasa ya. Lebih ringan ya. Lebih ringan. Gitu.
Oke. Dan berarti si Koroba sendiri ini udah berapa lama nih berdiri? Sebenarnya baru tahun kemarin ya, di bulan September. Oh baru. Berarti baru 3 bulan mau 4 bulan. Baru 3 bulan. Oktober, November, Desember ya 3 bulan. Berarti Aceh sendiri membuat si Koroba itu ketika pas masa pandemi. Iya betul. Nah itu maksudnya kan ketika pandemi, ketika melakukan apa ya bisa dibilang bansos ya atau bantuan sosial seperti ini tuh ada kendala nggak sih? Kan biasanya kalau lagi normal ya enak aja gitu ya, mau ngasih tinggal ngasih gitu kan, gampang, salam sana sini, pergi kemana ke sana ke sini juga gampang. Nah kalau lagi pandemi gini gimana nih? Kendalanya sih ya tadi kita juga sebenarnya lagi ngerencanain ya, sebenarnya idealnya kalau misalkan kegiatan harusnya online ya, webinar. Jadi juga emang nanti ada rencana bikin webinar. Nah kendalanya kayak kemarin ke panti, tetap sih protokol kesehatan. Kita juga sebenarnya kendala yang pertama dari donatur karena kan yang namanya NGO kita nggak dapat dana dari pemerintah lah, emang pure dari donatur ya susah juga sih jadi donaturnya karena kan ini kan COVID gitu, makanya bikin kegiatan kayak gitu. Tapi kan ternyata itu emang kita sudah berdasarkan analisis kebutuhan si panti itu ya anak-anaknya supaya mereka bisa menyongsong masa depan yang baik gitu. Nah jadi kendala utamanya di protokol kesehatan. Nah tapi alhamdulillah kemarin lancar gitu, protokol kesehatan sudah terpenuhi, ada pakai masker gitu. Wah, iya. Nah buat kawan-kawan juga tadi mungkin udah disinggung ada dia Aceh tadi ngomong ada NGO ya. NGO itu apa nih Ceng? NGO itu non government organization, Jadi organisasi kemasyarakatan yang tidak terikat oleh pemerintah. Oke. Dan berarti kegiatan terakhir yang dilakukan sama Koroba itu apa? Panti itu. Oh yang panti ya? Kegiatan di dasar panti baru minggu kemarin, baru hari Sabtu dan hari Minggu kemarin, Baru banget. Berarti di tanggal berapa tuh? Tanggal 2 sama tanggal 3. Tanggal 2 dan 3 Januari ya. Oke. Dan selain itu nih, Ceng ada program apa lagi sih di Koroba? Nanti insya Allah minggu depan itu udah mulai namanya program PKBM. Nah bisa dilihat. Nah PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah ini tuh sebenarnya program sangat membantu sekali untuk masa sekarang karena sekarang kita rasa sendirilah pendidikan formal udah sulit. Anak-anak kan belajar online, kita aja saya sendirilah mahasiswa belajar online kan nggak begitu paham dan bahkan masuk kelas tidur aja mungkin gitu ya, ada orang-orang yang kayak gitu. Kalau misalkan di kelas kan mungkin Salah satunya saya. enggak salah satunya. Apalagi anak-anak kecil gitu, anak-anak SD, SMP, SMA yang kecil itu orang tuanya gitu. Orang tuanya kan udah punya kerjaan gitu. Iya. Punya kerjaan, harus ngasuh anak juga, bisa sekolah gitu. Benar banget, benar. Nah, jadi PKBM itu tuh pusat kegiatan belajar masyarakat, intinya membuat satu kegiatan belajar yang sebenarnya offline sih sebenarnya. Jadi tapi tanpa terikat kurikulum pemerintah gitu. Oke, tapi kan sekarang lagi pandemi nih. Ya. Tapi offline. Nah, nanti mengakalinya itu dengan sedaerah itu aja dan tetap protokol ya. Jadi sedaerah itu kan artinya ya nanti ada identifikasinya sebenarnya. Jadi kalau misalkan di daerah itu, kalau misalkan contohnya di kita PKBM kenapa berani karena kita daerahnya itu di Jatinangor kan sebenarnya belum terlalu inilah si isu COVID-nya. Terus kita juga pasti ada protokol kesehatan yang berlaku di sana. Karena ya tetap kalau misalkan PKBM ini diomelin lagi sama aja ya. Iya, jadinya nanti bahkan banyak juga anak-anak yang kayak males kalau kelas online ya. Yang jadi masalah kan karena ini dari donatur gitu, terus jadinya kan bakal gratis kan, kemungkinan kan bakal gratis. Ya udah menggratiskan tapi anak-anaknya nggak serius ya buat apa gitu. Oke, dan ini juga nih gue dikirimin ada flyer PKBM Koroba. Jadi di sini juga bisa donasi ya? Iya betul. Oh ini donasinya dalam bentuk apa aja nih? Kalau untuk PKBM Koroba ini sebenarnya masih dalam bentuk uang aja. Karena target kita itu pengen ngebebasin suatu lahan supaya kegiatan belajar ini bisa lebih efektif. Karena sementara kan baru punya satu ruangan yang nggak begitu besar lah. Karena target kita kan nanti kalau PKBM modal gede, ya makin bisa menjadi masyarakat yang lebih luas. Benarnya donasi uang dulu gitu ya. Dan Cek kan sekarang kuliah. Membuat suatu sosial movement ini mengganggu nggak sih kuliah? Mengganggu atau tidak? Sebenarnya lebih ke manajemen waktu yang ada sulit. Jadi kalau mengganggu atau tidak, saya tidak menyimpulkan itu mengganggu. Tapi harus bisa memanage. Karena
Kalau saya sendiri orangnya nggak bisa gabut lah kasarnya. Udah biasa sibuk, jadi ketika gabut, iya udah biasa sibuk. Karena ketika gabut, kok aing gak ada kerjaan, ngapain lah gitu. Asa kurang Asap kurus, gitu ya. ya. Jadi emang karena dari dulu emang aktif organisasi udah biasa, cuman karena pandemi ya saya orangnya nggak biasa online gitu lah, jadi nggak bisa berinteraksi kan. Enaknya interaksi langsung ya, gitu ya. Akhirnya bikinlah satu gerakan sosial itu. Jadi kebetulan juga emang udah lengser, jadi sebelumnya menjabat itu di himpunan, terus udah lengser, akhirnya buat satu gerakan sosial, ngebentuk lagi timnya, baru lengser. Dan yang masalah mengenal atau tidak sebenarnya paling sulit itu membangun tim. Nah kalau sekarang alhamdulillah timnya udah terbangun gitu, jadi bisa membagi beban-beban itu gitu. Dan udah solid juga timnya ya. Ya insya Allah solid. Alhamdulillah ya. Jadi biar lancar juga ya. Soalnya Ya. ketika membangun sebuah tim tapi ada satu tim ada beberapa orang yang tidak solid jadi susah ya biasa tingkatnya ya. Toxic gitu ya. Toxic. Oke, Ceng, mungkin kita minum dulu kali ya. Oh, ya. Biar ada nyalsek. Aduh, nyalsek. Nah, Ceng, tadi kan udah ngebahas ini ya, ngebahas kayak apa namanya si PKBM ini, terus ngebahas Forum Sosial Movement ini. Dan kenapa sih dari sekian banyaknya kegiatan? Nah, lu tuh kan orangnya nggak bisa gabut ya, tadi bilang ya, nggak bisa gabut ya, harus ada kegiatan. Dari sekian banyaknya kegiatan, apalagi anak muda gitu ya, banyak banget bisa nyari kegiatan. Kenapa lu memilihnya kegiatan sosial? Oke. Sebenarnya berawal dari perasaan Cinta. perasaan. Jadi intinya saya tuh senang kalau misalkan orang lain senang. Dasar lah itu lah. Jadi kalau misalkan bahasa introvert orangnya introvert banget gitu. Jadi ketika orang lain mendukung, suasana mendukung, ya saya semangat gitu untuk melakukan itu. Makanya kenapa gerakan sosial? Ya senang ketika orang lain itu tuh bisa bahagia, bisa sejahtera gitu. Makanya bikin kegiatan di Panji senang gitu, lihat orang-orang Panji itu bisa ngerti tentang kepemimpinan, akhirnya bisa menentukan masa depan dengan baik. Karena anak-anak Panji itu kan sebenarnya nggak terikat lagi sama orang tua gitu, kasihan siapa wali mereka gitu, siapa yang bisa mengarahkan mereka gitu. Makanya perlu pengalaman itu sih sebenarnya. Makanya bikin gerakan sosial. Gerakan sosial untuk melihat mencerahkan masa depan anak-anak muda ya. Anak-anak muda, ya betul, itu salah satunya. Karena kalau bahasa momen itu saya targetnya relawan-relawannya pemuda-pemuda. Oke. Untuk pemuda yang mungkin tersesat juga bisa ya. Itu pemuda tersesat daripada ada tersesat mending gabung sama Pak ya. Biar gak tersesat ya. Jadi biar masa depannya itu terarah. Tapi Aceng sendiri masa depan kira-kira sudah terarah dari segi apapun, misalkan dari segi percintaan atau mungkin dari perkuliahan dulu deh. Perkuliahan ya. Jadi kalau rencana saya kuliah, jadi sama teman, jadi saya itu ngontrak sama teman-teman kontrakan ya, teman-teman kontrak sama teman. Nah, rencananya kita tuh mau bikin konsultan. Jadi kalau misalkan berkaitan sama kuliah saya, bikin konsultan yang nanti pada akhirnya konsultan itu untuk mengatasi masalah kairan tadi. Jadi pada akhirnya balik lagi ke masalah sosial itu gitu. Jadi kalau masalah movement itu ngebangun yang tadi saya jelaskan. Nanti masalah perkuliahan saya, setelah beres kuliah saya mempelajari bagaimana sih cara mengatasi banjir di satu daerah. Nanti mungkin spesialis teman-teman saya bisa macam-macam ya. Tapi pada akhirnya bisa bikin konsultan pada akhirnya untuk bisa mensejahterakan masyarakat supaya tidak ada masalah air. Dan ya air itu kan bukan hanya masalah banjir, bisa jadi kekeringan. Karena kan musim hujan terus, ada musim kering. Oke, dan itu juga bisa diatasi ya kalau misalnya keringan gitu ya? Bisa. Oh bisa? Makanya kan yang namanya bikin bendungan itu bukan hanya mengatasi masalah banjir doang, dia itu bisa mensuplai air ketika kekeringan. Bisa mensuplai air juga ketika kekeringan. Wow, keren banget ya. Dan berarti dibentuk tuh bulan September ya kalau ini ya? Bulan September akhiran ya? Pak. Berarti udah berapa kegiatan berarti sejauh ini sama yang PKBM ini? Udah ada berapa kegiatan? Sama, iya misalnya juga ada ini nanti webinar sekalian promosi ya. Juga ada webinar quarter life crisis. Nah, kemarin sempat lihat ke juara-juara di podcast quarter life crisis. Di episode 1 ya, kita bahas kita quarter life crisis. Oke. Mungkin nanti di webinar bakal lebih mendetail lagi ya.
Insya Allah. Dan buat yang ikutan boleh nih diajakin dong, Ya, yang kawan Gora yang misalkan pengen ikutan webinarnya Quarter Life Crisis, mungkin karena kemarin habis nonton podcast Gora gitu ya, Ya. tapi ada pertanyaan yang wah ini belum pertanyaan ini, gue ganjel nih. Ya. Nah mungkin bisa ditanyain nanti ya di webinar ya. Nah gimana nih kalau mau ikutan? Ikutan sebenarnya belum muncul ya, rencananya itu tanggal 31, nanti sekarang launchingnya belum tahu kapan, masih dibicarain juga sama teman-teman. Nah kalau mau ikutan sebenarnya nanti tinggal daftar aja, soalnya rencananya gratis. Jadi paling kalau mau ikutan tinggal follow aja Korban Sosial Movement, ada Instagram. Nanti infonya di sana, tinggal daftar. Oke, wow. Dan apa ya bisa dibilang webinar ini tuh udah gratis ya. Ya. Dan juga ini apalagi buat anak-anak muda itu bisa banget loh, maksudnya membantu gitu ya untuk menunjukkan untuk kalau misalkan lagi pada bingung gitu, waduh ini gua arah hidup gue mau kemana nih ya gitu ya, entah itu karir atau mungkin rencana-rencana kedepannya mau kayak gimana, mungkin nanti bisa dibahas juga ya di webinar Quarter Life Crisis juga ya. Ada Instagramnya nggak nih? Yang Koroba? Ada dong. Siapa ya Instagramnya? Korban Sosial Movement. Koroba Sosial Movement. Nanti logonya biru-biru itu ya. Disatuin semua. Oh logonya biru-biru karena dari Bandung ya. Ya sih, masih lain. Lainnya, Ainan usaha ya. Bingung. Kenapa ya? Aceh itu yang tiap ditanya Ainan usaha langsung setak. Nah, bingung mau jawab apa. Oke, mungkin boleh Instagram lu juga Ceng, promosi itu. Instagram lu apa nih? Instagram gua Yasri Nafsana. Yasri Nafsana. Nah, tapi misalkan Ceng, terakhir nih ya, kalau misalkan ada kawan Gora yang misalkan pengen jadi relawan di Koroba ini bisa? Oh ya, bisa dong. Gimana caranya? Caranya sebenarnya tunggu eventnya aja, tunggu tanggal mainnya. Rencananya juga bakal ada gerakan-gerakan sosial lainnya, dan juga PKBM misalnya kalau misalkan memang membutuhkan relawan bakal buka buat relawan. Jadi caranya sebenarnya yang utama dan yang pasti adalah follow aja Korban Sosial Movement, tunggu info-info lebih lanjut. Nanti juga bakal diminta story, mungkin bakal di up terus dieskalasi lah gitu supaya teman-teman tahu. Tapi syarat utamanya tetap harus follow dulu. Jadi supaya tahu lah informasi apa sih yang terupdate. betul, karena nanti segala informasi tentang Koroba bakal diupdate di Instagram ya. Oke, jadi gitu kawan Gora, buat kamu yang misalkan nih pengen banget daftar, pengen jadi relawan gitu ya, tapi bingung nih, wah gue pengen melakukan kegiatan sosial, tapi bingung gitu ya, harus dari mana, harus gimana. Mungkin bisa cek Instagramnya di @koroba Sosial Movement ya. Koroba Sosial Movement, nanti kamu bisa langsung cek aja Instagramnya, di follow juga jangan lupa ya, jadi kamu bisa tahu informasi-informasi terupdate dari Koroba itu. Dan sebentar lagi juga bakal ada event ya, ada event yang PKBM ini ya. PKBM rencana mau mulai kelas wirausahaan dulu, karena menimbang sekarang ekonomi lagi turun ya. Betul, ya banyak Kelas wirausahaan dulu. kelas kewirausahaan dulu yang bakal nanti dilakukan kegiatan di PKBM yang pertama ini ya. Oke, dan terakhir Ceng, pesan buat penonton kawan Gora, anak-anak muda supaya terus produktif. Secara kan kalau Ceng ini nggak bisa katanya ya, kalau nggak bisa gitu, harus produktif. Boleh nih pesan untuk pemudanya, biar pemuda atau kawan Gora yang ada di rumah mungkin atau dimanapun, biar produktif, biar nggak rebahan mulu. Silakan Ceng. Intinya gini, kawan Gora. Gini kawan Gora. Umur-umur seperti kita, umur 20-an itu sebenarnya banyak yang masih kita lakukan, karena energi kita banyak, walaupun duit kita nggak ada ya. Kurang duit ya. Setiap orang itu punya waktu yang sama 24 jam dalam sehari, tapi kan nggak semua itu waktunya dipakai dengan produktif. Jadi gunakanlah waktunya dengan produktif, apapun bentuk kegiatannya, apapun bentuk kesibukannya. Tapi titip, kalau misalkan Anda bingung atau gini, jangan harap Anda itu bisa memanage waktu dengan baik dengan kesibukan-kesibukan Anda kalau misalkan Anda sendiri masih sibuk dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Oke, itu quotes dari Aceh ya. Tadi apa Ceng? Doang lagi. Yang terakhirnya aja. Tadi gue nangkep cuman ingat ujungnya aja. Karena gue emang gitu ingat ujungnya aja. Tapi itu keren quotesnya ya. Mungkin bisa di playback dikit ya. Itu quotes dari Aceh keren banget. Ulang lagi ya. Boleh sekali lagi yang terakhir ya nih, yang tadi nih. Jangan harap Anda bisa memanage waktu dengan baik kalau misalkan Anda sendiri nggak bisa meninggalkan hal yang tidak baik.
Itu dia ya. Gue tidak lagi. Tadi Aceng sudah mau lagi. Oke, terima kasih banyak Aceng. Terima kasih bro. Thank you. Sudah main-main ke podcast Gora ini ya, ke Gora Podcast, dan terima kasih juga udah sharing-sharing ya, udah bareng-bareng nih ngobrol gitu kan, seru banget. Banyak banget ilmu baru hari ini. Kayak tadi ada jurusan yang tentang pengelolaan air, terus ternyata siklus hujan itu tidak sesimpel itu, ternyata dipelajari juga siklus hujan, nggak cuma kayak air yang nguap ngantuk ya air. Kalau sudahnya airnya baik. Jadi itu baru dapat nih urusan. Nah itu dong. Nah jadi air yang nguap jadi awan terus hujan nggak sesimpel itu ternyata ya. Terus tadi juga saya bilang banjir tuh banyak faktor ya yang bisa menjadikan suatu daerah itu banjir, entah itu karena faktor daerahnya, terus datarannya, ketinggian ininya ya, bisa dibilang ketinggian datarannya itu, terus banyak faktor-faktor lainnya, sampah juga termasuk, mungkin aliran air, saluran air di daerahnya juga itu bisa jadi salah satu faktor terjadinya banjir. Terus Aceng ini juga kan tadi seorang founder dari ini ya, Koroba Social Movement. Nah buat kamu nih, ingetin lagi kawan Gora yang misalkan pengen jadi relawan gitu ya, bingung pengen melakukan gerakan sosial, kegiatan sosial tapi bingung mulainya dari mana, langsung aja follow Instagramnya Koroba Social Movement. Oke, dan terima kasih banyak kawan Gora yang udah ngikutin dari awal tadi. Dan seperti biasa gue mau ngingetin buat kamu nih kawan Gora yang misalkan pengen bikin podcast terus bingung ya alatnya, terus pengen alat yang proper tapi kalau beli mahal, makanya mending langsung aja datang ke Studio Kastara di Jalan Ligar Agung nomor 12 Bandung. Oke deh kalau begitu, aku pamit. Terima kasih Aceng. Ya. Acengnya juga pamit ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat kawan Gora. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.